jauh dari hal-hal yang begitu ya. Mungkin dari saya jawabannya, kalau tidak memuaskan nanti saya kasih kepuasan buat Pak RT. Spesial buat RT Pak ya. Mungkin ada yang mau ditanya lagi biar kita mendapatkan wawasan, pengetahuan. Karena apa? Ini yang sering terjadi di masyarakat loh. Jangan, mungkin kita enggak, tapi keluarga kita kan sering terjadi begitu. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin ada yang mau nanya lagi, silakan. Kalau nggak ada, yang mau. Pertanyaannya nih dari online lagi. Oh iya, iya. Ya, pertanyaan dari akun M Sagit. Bagaimana cara dari ribuan aplikasi, bagaimana cara membedakan aplikasi pinjol resmi terdaftar OJK dengan pinjol ilegal? Maksudnya itu. Ya. Jadi kalau untuk membedakan itu nggak menguasain IT juga saya itu. Iya Pak. Apakah ini pinjol Resmi atau tidak? Tapi sebetulnya pinjol itu belum ada izin atau disetujui oleh OJK. Itu yang saya tahu. Tapi kalau melihat dari aplikasi apakah ini resmi atau tidak, saya nggak paham soal IT gitu kan. Sehingga mungkin solusinya ya nggak usah pinjol aja. Tapi kalau kebutuhan mendesak, yakin kita bisa bayar tepat waktu, itu menolong juga. Gitu. Iya. Yang jadi berbelit tidak menolong kalau kitanya sendiri yang pinjam juga tidak tepat waktu. Kan itu yang dikatakan Ustadz tadi yang menjadi mudarat gitu kan. Tapi kalau kita bisa tepat waktu, ya membantu juga. Gitu. Jadi yang jelas kalau dipertanyakan mana pinjol resmi, aplikasi pinjol yang resmi sama yang tidak resmi, nggak paham saya itu. ya. Mungkin Ustadz paham itu. Ini pengalaman dari teman-teman. Mungkin untuk mengidentifikasi ini pinjol yang diakui secara legalitas bahwa dia itu sudah terdaftar di OJK, biasanya dari suku bunga. Kalau saya mengidentifikasi dari suku bunga, contoh kaya konvensional 0, sekian kan, itu sudah tertera dalam undang-undang. Nah, identifikasi terkait pinjol dari situ. Kalau menurut pandangan hukum saya, ini kita bicara perspektif hukum ya. Karena kalau sudah terdaftar dan resmi memang benar-benar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu biasanya bunga itu sesuai dengan konvensional. Konvensional itu berapa? BRI berapa coba? Pernah minjem ke BRI nggak? Oh nggak ada, alhamdulillah pada kaya semua. Iya, alhamdulillah kan nggak ada, orang nggak tahu. Kalau yang tahu berarti itu pernah minjem. Ketahuan. Hah? Oh iya, pinjem Pak RT, udah pokoknya paling simpel, paling enak. Orangnya ikhlas. Saya doang dulu. Pokoknya kita datang aja dah kalau nggak ada duit dah. Gitu. Gocap-gocap mah ada. Ah, gocap ada lah. Yang penting rokok 2 bungkus nggak hilang kan gitu. Jadi mungkin seperti itu ya, dari Agun bahwa itu mengidentifikasinya dari suku bunga. Kalau memang yang sudah benar, biasanya sesuai dengan konvensional. Misalkan 0,2%, misalkan 1 juta. Kalau yang nggak benar biasa 20%. Tapi kalau yang benar nggak nyampe. Itu aja sih kalau pandangan saya, pengalaman dari teman-teman mengidentifikasinya adalah dari suku bunga. Itu aja. Jelas ya? Jangan ada yang lain sebelum ditutup. Ya Pak. Mau lagi tanya offline. Ada yang mau tanya? Atau tutup? Biasa datang suka nanya. Enggak, sekarang pinjol nggak ada nanya, orang nggak pernah minjem ya. Dia mah doa mulu. Biar banyak job gitu kan. Amin. Ini ada lagi nanya nih, bukan pinjol, rentenir utangnya. Jadi begini Pak Sucipto, dari M Saipul, bunga rentenir yang besar bahkan melewati dari pokok pinjaman kata dia kan. Apakah hal tersebut
masuk ke dalam unsur pemerasan dan bisa dilaporkan. Nah, itu aja pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Saiful. Kita live streaming nih, Pak. Live streaming jadi Lagi live. banyak netizen yang bertanya. Iya, jadi kalau dari bangkai ya, bangkiling itu kalau bunganya lebih besar gitu kan. Iya. Yang pernah menyelesaikan dengan RT saya gitu kan, kita panggil bangkainya, kita panggil yang pinjam gitu kan. Yang tadi disebutkan Ustaz juga bahwa itu kita bayar pokoknya aja udah selesai. Itu kita bayar pokoknya. Nah biasanya kalau itu yang manggil RT itu juga segen juga, takut juga itu bangkai itu segen karena dia masuk ke wilayah orang tanpa izin RT. Begitu ada masalah nanya RT, Pak RT ini rumahnya di mana kok nggak di rumah terus? Kan kena batunya itu RT, gitu kan? Kena batunya RT. Oh iya. Tapi yang pengalaman yang saya sudah selesaikan di daerah saya, di wilayah saya dengan RT itu adalah kita bayar aja. Ini katanya Pak, Kita bayar aja pokoknya. Nah kalau dibawa ke ranah hukum kita juga pernah dijaminkan itu sertifikatnya dari harga 25 juta karena tidak bayar sekian tahun menjadi 125 juta. ya itu benar ya. Ditandai Bapak mau lapor polisi lapor aja gitu kan. Tapi lapor polisi juga susah. Itu susahnya apa? Tidak ada bukti perjanjian utang, itu nggak ada perjanjiannya, nggak ada. Lisan-lisan aja biasanya kalau bangkit kan nggak ada itu. Susah. Akhirnya ditawar-tawar bukan 125 juta, 100 juta dibayar dari 25 100 juta karena itu tanahnya mau dijual mau dibuat bagi waris. Ya udah hitung-hitungan gitu. Nah, jadi kalau Bang Piling juga jarang yang dibawa ke ranah hukum terus berlanjut karena di hukum itu harus ada pembuktian. Itu ada kekerasan, ada bukti katakan itu ada tertulis pinjam bisa ingkar janji, bisa melawan hukum itu jelas, tapi ini nggak ada. Itu. Misalnya dan biasanya bangkai itu dia udah lebih pintar lah sama yang minjem. Bahkan ada juga itu dipinjamkan meninggal orang tuanya, jadi tanggungannya anaknya berapa, hutangnya berapa nggak tahunya udah besar aja gitu kan. Dan itu juga sulit menyelesaikannya. Hanya bisa selesai kalau dibayar, ngaku tahu sekian dibayar, baru dikembalikan sertifikatnya. Jadi peran Pak RT di lingkungan kalau dengan banggai-banggai itu sangat penting. Sangat penting asal jujur, karena begitu kita kumpulin ibu-ibu biasanya Pak RT, ya suaminya kita datang, saya udah kasih setiap bulan sekian, masa masih pinjam, ribut sendiri dia suami istri. Itu terjadi begitu. Itu buat apa gak jelas. Ya udah itu urusan masing-masing, tapi kita selesaikan dengan bangkainya itu supaya dibayar pokoknya. Gitu. Itu mungkin, Mas. Iya, Pak. Ada lagi nggak? Iya, tadi udah benar ya, minjem 10 juta jadi 30 juta kata dia. Sertifikat jaminannya. Ya. Nah, jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tambahin gini untuk teman-teman mahasiswa. Kalau ini adalah judulnya pengabdian kepada masyarakat ya, Mas Andi. Jadi bukan hanya pada judul, tapi di masyarakat ini banyak permasalahan, terutama ya pada umumnya tidak buta hukum lah. Masyarakat itu buta hukum, sehingga sebagai mahasiswa, sebagai nanti jadi advokat, bukan hanya cari duit, tapi kepedulian dari masyarakat. Ada yang namanya kita pengabdian, bukan hanya profesionalisme nyari duit enggak gitu. Nah, saya Ustadz itu di samping advokat juga punya LBH. Jadi kalau kasus-kasus yang gratis atau prodeo itu pakai LBH. Tapi kalau kasus-kasus yang profesional atau ada duitnya pakai lofum. Nah itu dibedakan sehingga katakan ada kasus anaknya tawuran, anaknya dituduh narkoba segala macam. Nah itu biasanya pakai LBH karena
orang-orang atau anak-anak yang terbawa. Nah, saya berharap teman-teman mahasiswa paling tidak bisa advokasi di situ. Nah, nanti dikasih ke LBH mana lah yang kalian dekat, dia loh ada ini nggak punya duit apa gitu dan semua LBH itu bisa gratis lah, bisa gratis. Jadi kita Pak RT sebagai lawyer bukan semata-mata cari duit Pak RT. Orang yang tidak mampu juga kita bantu. Itu dibantu kalau hanya sekitar Depok, Cibinong, tidak Surabaya kan. Kalau Surabaya ongkosnya juga besar, tapi kan bisa terjangkau kita naik motor, itulah kita bantu. Nah, ini Ustadz juga banyak melakukan itu. Makanya sekarang bergeser, jarang ketemu di pengadilan. Gimana Ustadz? Ya, cari ketemu di rumah gitu kan. Nah, jadi pengabdian, arti daripada pengabdian di tema diskusi malam ini, kawan-kawan harus diimplementasikan. Gitu. Nah, jadi kalau tidak, ntar baru ngeluh gitu kan. Kalau Mas Yohandi tuh sering ikut saya, ikut sidang apa itu. Paling tidak kalau ikut saya suruh ngambilin antrian ya. Tapi itu kalau makan masa ambilin antrian sidang lah gitu kan. Itu di Depok itu paling tidak itu lah gitu kan. Itu pengabdian nggak kita bayar. Makan siang ya kita kasih lah gitu. Nah jadi teman-teman mahasiswa betul-betul mau mengabdi. Ada masyarakat yang kena kasus hukum nggak punya duit, karena masyarakat umum biasanya kalau bicara hukum ke kantor polisi, waduh ntar duitnya banyak, bayar pengacara banyak berapa gitu, nggak punya duit. Nah kita ada pengacara banyak. Saya dikatakan semua pengacara untuk prodeo, untuk jangka bayar juga dijalani. Itu jangan beranggapan bahwa berhubungan dengan pengacara kehilangan ayam nanti jual kerbau gitu, enggak begitulah. Kita kalau memang orang nggak mampu kita bantu. Katakan ada kena kriminal, kena anaknya tawuran, atau ada yang orang mau pisah itu kan nggak punya, ya kita bantu. Mungkin itu Pak RT untuk penutup. Terima kasih atas waktunya dan tempatnya. Ustadz itu kan bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan di lain waktu bisa silaturahmi lagi ke Pak Ustadz, ke Pak RT. Kita sambung silaturahmi. Mudah-mudahan dilancarkan semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir saya satu kata atau satu kalimat yang akan saya sampaikan. Kalau seandainya teman-teman mahasiswa mungkin kedepannya ingin jadi advokat, saya sekedar menjadi satu pelajaran. Saya dulu tahun 2011 saya jadi advokat, sampai sekarang alhamdulillah 10 tahun lebih. Itu konsepnya cuma keyakinan. Tanamkan dalam diri kita, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, kita bantu dulu, kita tolong dulu. Bahkan saya pernah berkorban dari uang pribadi sendiri tahun 2011, bahkan sampai ditersangkakan, sampai polisi sendiri. Setelah kita proses BAP, malah mereka yang jadi takut karena ketahuan ada indikasi-indikasi penekanan. Setelah kita dampingi sampai orang itu meninggal. Itu pengalaman saya. Yang pertama itu. Kedua, jangan pernah takut masalah rezeki. Ini kan yang terjadi, sudah jadi pengacara beda loh. Polanya adalah pola komersialitas. Saya menjalani semasa, ya sebelum sekarang saya jarang ke pengadilan yang tadi Pak Sucipto sampaikan, karena saya sudah melalui proses yang begitu panjang. 1 sampai 5 tahun, itu pahitnya kayak luar biasa di dunia profesi. Kenapa? Karena di dunia profesi itu saingan dengan segala cara, melalui media sosial, melalui IG, tapi kalau kita orang beragama, apapun agamanya, kita punya keyakinan, gak usah takut, perkara itu akan datang dengan sendirinya. Kita jalin silaturahmi kayak gini kan, misalkan saya kita silaturahmi ke Pak Suto, bahkan itu pernah satu kuasa sampai orang meninggal ya Suto ya kemarin itu kasusnya sangat luar biasa. Kita fee-nya aja berapa? 20%, 15 atau 20 Pak ya. Itu hartanya luar biasa. Tapi karena orang udah meninggal, ahli warisnya kalau dihitung itu 600 juta lah kita. Harusnya secara hak hukum, baik agama maupun undang-undang. Tapi karena kita sudah punya jiwa, ya udahlah, memang belum rezeki kita,
Harusnya kita dapat 600 juta loh. Tapi karena kita ikhlas, karena Allah Ta'ala, ini juga sama ya sudahlah, orang-orang udah nggak ada, kita bikin namanya pencabutan kuasa atau kita nyatakan sudah selesai. Harusnya dapatnya luar biasa. Kita tim ada saya, Pak Sucipto, Yuli, sama satu lagi itu Pak Syahrul. Tapi itu kita nggak marah gitu loh. Jadi jangan kaget lah di dunia profesi ketika klien itu menurut senior-senior saya musuh paling utama. Karena di situ ada kejujuran, ada kebohongan, ada ketransparanan. Kalau dia jujur, insya Allah semua jalannya baik. Tapi kalau dia tidak terbuka, ibarat jalan berliku-liku. Nah, jadi kalau saya jadi profesi yang pengabdian bisa, profesi profesional juga ada masanya. Dan saya mohon maaf, pernah dapat perkara itu nggak capek kayak sekarang, alhamdulillah lah, keberkahan dari doanya jamaah juga, doa orang tua, redo orang tua. Kita nggak capek di telepon, angkat telepon, itu deal itu lewat telepon. Coba gimana? Deal itu lewat telepon. Deal sekian 10 juta, 15 juta, 20 juta. Karena kita sudah mengukur kemampuan intelektual kita. Kalau sudah intelektual kita dan jam terbang kita sudah bagus, lewat telepon aja nggak ketemu jadi kok. Dan itu sering saya alami, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Itu masa lalu. Dan inilah bukti hasil kerja keras saya. Inilah tempat, inilah yang mudah-mudahan jadi keberkahan. Makanya sambil kita sebenarnya sekarang jadi tubuh itu jadi utama profesi. Sekarang sebagai alternatif. Yang paling utama adalah kita ibadah kepada yang Maha Pencipta kita. Kalau kita yakin dengan Tuhan kita, dengan Allah, maka semua urusan gampang dan rapi. Perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita, perbanyak zikir, perbanyak doa, insya Allah semua urusan akan dimudahin. Gak usah takut, apapun pekerjaannya itu sudah dijamin sama Allah. Ayam pagi-pagi aja ngotolin makanan, walaupun itu bekas, itu masih dikasih sama Allah. Masa kita yang waras enggak? Konsepkan dalam hati, punya rasa percaya diri. Ini kan kadang orang minder. Jadi pengacara belum apa-apa udah punya Mercedes. Saya baru punya kendaraan roda 4 itu setelah 10 tahun. Dan itu juga roda 4-nya ya ece-ece kan? Karena kita kerja karena Allah Ta'ala. Bayangkan orang baru jadi pengacara udah punya Mercy, rumah di mana-mana. Tapi kan akhirnya gulung tikar semua. Cara-cara mencari rezekinya itu yang penting, kalau kata yang mungkin biasa melakukan sesuatu, yang penting bagaimana cara memindahkan uang klien kepada kita. Solusinya nggak begitu. Saya setelah 10 tahun tuh baru punya, itu juga ya Allah, mobil odong-odong kalau kata saya mah. Itu ya alhamdulillah, inilah bukti dengan kesabaran dan keikhlasan punya tempat tinggal, bisa jadi majelis. Jadi apa yang kita pekerjakan ini jadi manfaat. Jadi buat teman-teman mahasiswa STIK Iblam, konsepkan dalam diri kita percaya diri, keyakinan, minta redo kedua orang tua. Semua urusan gampang, gak ada kesulitan, dan itu yang saya rasakan. Jadi prinsip hidup harus dipegang, jangan takut, rezeki semua dibagi. Apapun agama, apapun keyakinannya, gak usah takut. Semua sudah ada bagiannya masing-masing kok. Oh ini hari ini dapat klien, oh besok enggak. Bahkan situasi terdesak yang pernah saya rasakan, besok hari ini harus ini. Klien tiba-tiba malam datang WhatsApp, telepon, jadi deal bayar. Itu yang saya rasakan. Dan nggak usah takut masalah bab fulus mah, asal kita yakin dengan diri kita dan ilmu kita. Urusan fulus gampang. Ya mungkin itu cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan silaturahmi ini kita bisa berkelanjutan, mungkin bisa diprogres melalui lingkungan RT, diundang warganya semua, bisa menjadi satu progres untuk hal yang baik lah. Ini awal, saya juga tidak sengaja oleh Pak Irwan, Mas Ibam pengen ada kegiatan begini. Mudah-mudahan ini bisa jadi mitra lingkungan kita. Amin. Ini satu hal yang berkah loh buat kita. Kampus itu nggak gampang loh, datang ke tempat-tempat itu dia harus melalui proses yang berlibat. Kita alhamdulillah didatengin, mereka dengan alhamdulillah juga bawa makanan tuh ya, saya kasih tahu biar nggak lapar, itu dikasih. Insya Allah jadi berkah buat kita semua ya. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan.
semuanya, mudah-mudahan sukses semua, jadi pengacara, yang jadi bu dokter, semuanya urusan digampangin sama Allah Ta'ala. Bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.